Guys, silakan like, subscribe, comment, and share. Ya, saya mau kasih tahu ya nasihat kepada orang-orang amoral ya. Salah satunya seorang ibu rumah tangga yang jatuh cinta terhadap pria lain yang sudah beristri. Bersambut, keduanya berhubungan intim alias akhirnya berzinah. Ya. Oke, sebelum saya lanjut, silahkan di like, silahkan di subscribe, silahkan di komen dan juga share, bagikan channel ini ya, supaya banyak orang boleh tahu hal yang sama. Dan seperti ditemplak dengan amaran, supaya kita boleh menghindari ya dosa yang sama, ataupun kita boleh introspeksi diri, periksa diri apakah kita sudah jatuh dalam kesalahan yang sama. Kalau kita sudah jatuh ya tentu kita bertobat. Sebenarnya bukan hanya seorang ibu rumah tangga. Ada pemimpin sanitarium, lembaga terkenal ya, direktur ya, jatuh dalam dosa persinahan. Ada dokter jatuh dalam dosa persinahan. Ada pendeta terhormat, ada pendeta terkenal ya. Semuanya jatuh dalam dosa yang sama. Bahkan penginjil awam pun ya, evangelis ya yang sudah maju ya di depan mimbar, tapi mereka juga melakukan hal yang sama, jatuh dalam hal persinahan. Jadi sangat-sangat amoral. Untuk itu saya mau nyatakan bahwa sekali lagi ini untuk kita semua, supaya kita awas, waspada, dan berjaga. Sekali lagi ya, please like, subscribe, komen, dan juga share, bagikan sebanyak mungkin kepada siapa saja yang rindu untuk mendapatkan pengetahuan, nasihat yang sama sebagai bentuk amaran supaya kita tetap di jalan yang lurus. Oke, ini terdapat di dalam Letter 12 1864 yang ditulis dalam pena inspirasi oleh seorang yang penuh inspirasi. Dia menulis templakan ini, nasihat kepada ibu rumah tangga tadi ya, yang mengakibatkan ya pasangan dari selingkuhannya sakit hati. Oke. Keruntuhan sebagai seorang istri. Si penulis mengatakan begini, semangatku gundah gulana dalam diriku. Saya tak dapat berdiam diri, ya. Semua perkembangan baru-baru ini telah mendatangkan derita sukma dan nyeri bagi jiwaku. Kemudian, bila mana saya memikirkan penderitaan yang saudari J, ya, inisial J, yang malang, kebahagiaannya engkau telah runtuhkan untuk selamanya. Jadi kebahagiaan dari saudari J ini diruntuhkan oleh si wanita yang berselingkuh dengan suami dari ibu J. Lalu saya bertanya, apakah nanti upahmu dalam hal ini? Kita akan diadili sesuai dengan perbuatan kita terhadap tubuh kita sendiri. Kita merasa bahwa itu adil dan benar jika engkau menerima hukuman yang pantas. Tetapi kita ingat ada kalimat yang tertulis dalam Alkitab. Pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang menuntut pembalasan, kata Tuhan ya. Engkau akan menuai apa yang engkau telah taburkan. Ya, engkau akan mendapatkan panen besar. Ya, tidak dirusak oleh embun beku, tidak diserang jamur, tidak dimakan oleh ulat. Engkau telah menabur dalam tubuh. Engkau akan menuai pembusukan. Satu pembalasan berat sedang menanti engkau. Engkau bukan hanya berdosa terhadap keluargamu dan menodai anak-anakmu, buah perbuatan tubuhmu yang akan melekat kepada mereka seperti penyakit kusta. Tapi engkau telah memetik kegembiraan, kebahagiaan dari ruang perapian saudari J untuk selamanya. Apakah hatimu begitu dikeraskan sehingga engkau tidak lagi takut akan Allah dan engkau tidak takut akan penghakiman, akan kekelaman ketika engkau bertindak ya, betapapun sifat sangat rahasia, semua itu akan berlalu dari hadapan Allah. Apakah engkau menyadari bahwa semua perbuatan jahatmu itu dengan teliti dicatat oleh surga akan digunakan untuk menghakimi engkau juga pada hari itu? Akibat kekal dari persinahan yang tidak disesali. Apakah yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk dilakukan kepada mereka yang terbukti bersalah karena berzinah? Mereka harus dilempari dengan batu sampai mati.
Ya, bukan itu saja. Apakah itu terakhir? Tidak. Ya, mereka harus mengalami kematian yang kedua. Tidak ada lagi pelemparan batu, tetapi penghukuman langsung dari Allah, ya. Jikalau pelanggaran itu tidak disesali. Kalau tidak sepenuh hati, sungguh-sungguh bertobat, dia akan dihukum dengan kemusnahan kekal dari hadapan Tuhan. Saya mendengar engkau mengatakan, aku mengasihi Walter G. Ya, apa urusanmu untuk mengasihi Walter G? Sedangkan dia adalah milik orang lain. Maukah engkau meruntuhkan dan menghancurkan hati seorang istri yang tak berdosa, demi memuaskan kasihmu yang salah itu? Ini dia hubungan tak wajar dalam keluarga. Keluarga manakah yang aman, tentram, sementara yang lain menentang surga seperti engkau? Mereka boleh saja memasuki keluarga saya dengan wajar, lalu menyelinap ke dalam rasa kasihan suamiku, kemudian memisahkannya daripadaku untuk memuaskan kasih mereka yang salah. Sekali lagi, saya bertanya, apakah engkau begitu dikeraskan sehingga engkau tidak lagi takut akan Tuhan Allahmu, akan amarahnya yang meluap, yang segera akan dilimpahkan amarahnya terhadap orang-orang berdosa tanpa belas kasihan karena melakukan pelanggaran? Engkau rela menjual jiwamu dengan harga murah, ya, lalu mempermalukan saudaramu, mempermalukan anak-anakmu hanya untuk memuaskan hatimu yang penuh nafsu. Oke, setelah mendapatkan Walter G, apa lagi? Engkau mendapatkan seorang yang tidak lagi takut melanggar hukum Allah, ya, yang tidak takut menghancurkan hati seorang istri sendiri yang baik, yang telah melahirkan banyak anak baginya dan meletakkannya di dalam kuburan. Dialah seorang istri yang memberikan kehangatan cinta pada masa muda Walter G. Seorang istri yang mendampingi dia seharusnya sampai tua. Pikirkanlah itu. Setelah engkau mendapatkan Walter G, segenapnya untuk dirimu sendiri, setelah mencurinya dari istri masa mudanya, dia akan tetap setiakah kepadamu yang telah melakukan begitu besar kejahatan hanya untuk memuaskan kasih kalian yang salah? Sebenarnya Walter G mempunyai kasus yang sukar. Hal ini telah menimbulkan segala sesuatu baginya. Sekarang dia tidak lagi takut akan Allah, ya, tidak lagi takut melanggar hukum-hukum Allah. Malaikat-malaikat jahat sudah menguasai pikiran Walter G dan juga pikiranmu. Lalu bagaimanakah kasihmu, bahkan kemauanmu akan tetap dengan benar, artinya di jalur kebenaran? Engkau telah menabur dalam dirimu kesengsaraan dan kesengsaraan. Seharusnya hati nuraninya yang salah akan tetap menghantuimu. Tetapi apakah mungkin bagimu sekarang ini menelusuri jejakmu? Apakah mungkin Allah yang penuh kasih sayang itu masih mau merasa kasihan terhadapmu? Betapa berani engkau mencintai Walter J dan menambah dosamu dengan menghancurkan hati istrinya. Engkau telah menjual surga dengan harga yang murah sekali. Engkau telah memastikan pilihanmu. Hidupmu telah menandai pilihanmu itu sudah berada di luar kota bersama anjing, tukang sihir, orang sundal, pembunuh, dan setiap orang yang mencintai dusta dan melakukannya. Luar biasa. Marilah, ya, kita untuk tidak seperti dengan orang ini, ya. Kalaupun kita sudah melakukan di waktu-waktu yang lalu, mari kita bertobat, kita minta pengampunan yang sungguh. Tuhan pasti akan menolong kita. Silahkan, ya, di subscribe, di like, di komen, dan juga di share sebanyak mungkin, biar semakin banyak orang yang tahu dengan nasihat ini. Mereka juga boleh berjaga-jaga. Dan awas, saya Jenner Raung. Bye-bye.